Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Puji Tuhan, kita bersyukur kita boleh kembali bertemu dalam ibadah online. Saya yakin dan percaya sekalipun kita ibadah online, kita terpisah ruang dan waktu, tapi percayalah saudara bahwa kasih Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Mari sore hari ini saya mau mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita sungguh-sungguh fokus beribadah kepada Tuhan, fokus untuk mencari hadirat Tuhan sore hari ini. Mari siapkan hatimu, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Bapa bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sore hari ini Tuhan, kami umat-umat-Mu bersekutu, memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kami rindu membawa syukur kami bagi-Mu Tuhan. Kami rindu membawa penyembahan kami kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap umat-Mu yang ada di rumah-rumah Tuhan, dimanapun mereka berada, mereka yang menyaksikan ibadah live streaming ini Tuhan, mereka yang menyaksikan ibadah online ini Tuhan, Engkau memberkati mereka. Biarlah Tuhan, mereka boleh dilawat Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa kasih setia Tuhan, mujizat Tuhan, kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kami bersyukur Tuhan, kami siap memuji menyembah-Mu, membawa syukur kami kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami mau tetap ada dalam hadirat Tuhan. Kami mau tetap menyembah Tuhan. Kami mau tetap bersekutu dengan Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, tidak ada tempat lain selain hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Katakan, ku ingin
bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Haleluya. Sebab tidak ada tempat lain yang dapat memuaskan hasrat kami Tuhan, dapat memuaskan hati kami Tuhan, selain kami berada dalam hadirat-Mu, selain kami berada dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebab dalam hadirat-Mu Tuhan kami merasa tenang, dalam hadirat-Mu kami dipuaskan, dalam hadirat-Mu ada kesembuhan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa kami lebih lagi menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Tuhan yang dikasihi Tuhan, Engkau yang berada di rumah, dimanapun Engkau berada, mari buka hatimu, angkat suaramu, naikkan sembahmu, bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik, kasih setianya untuk selamanya, perbuatannya ajaib. Haleluya. Tuhan yang tak pernah tinggalkan kami, Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Haleluya, haleluya. Oh, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Oh, Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang tak pernah tinggalkan kami. Biarlah kami memuji-Mu seumur hidup kami. Oh Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Bahwa kami lebih lagi menikmati hadirat-Mu Tuhan, bahwa kami lebih lagi Tuhan tenggelam dalam hadirat-Mu, menikmati-Mu, menikmati kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang
Tuhanlah sumber kekuatan dalam hidup kita, dalam hidup setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu saudara, percayalah bahwa Tuhan Yesus adalah sumber jawaban, sumber kekuatan, sumber damai sejahtera bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan di saat jiwaku berseru. Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Dari awal kita naikkan pujian. Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku. Amin. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan di saat jiwaku berseru. Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi.
Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Katakan Tuhan ada, Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri, ku tak dibiarkan sendiri, ku tak dibiarkan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau tak pernah tinggalkanku, Kau selalu pedulikanku. Pertolonganmu selalu tepat pada waktumu. Haleluya, haleluya. Apapun yang sedang kau alami saat ini, satu hal yang mau saya katakan bahwa Tuhan selalu ada. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat, selalu tepat. Hanya tetap percaya, tetap berharap kepada Tuhan, sebab Tuhanlah sumber kekuatan kita. Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan melihat seberapa besar pergumulan yang sedang kau hadapi saat ini. Percayalah, Tuhan tidak pernah diam. Tuhan selalu ada. Tuhan memperhatikanmu dan Tuhan melihat, Tuhan peduli dan Tuhan punya jawaban atas setiap apa yang saudara alami. Mari dengan iman yakini setiap pujian yang engkau naikkan sore hari ini. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku alami. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada, Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Amin. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri, ku tak dibiarkan sendiri, ku tak dibiarkan sendiri. Shalom saudara, pada saat malam hari ini kita mengucap syukur kalau saat ini masih ada kesempatan walaupun dalam live streaming online, tetapi kita masih tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Dan ini adalah semuanya karunia daripada Tuhan Yesus. Kita boleh senantiasa memuji memuliakan nama Tuhan dengan segala keberadaan kita. Apapun yang terjadi kita tetap memuliakan nama Tuhan, memuji nama Tuhan. Baik saudaraku, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa.
Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur Tuhan pada saat malam hari ini kami boleh ada kesempatan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Dan pada saat ini kami boleh belajar untuk mendengar suara-Mu. Kau pakai hamba-Mu yang masih belum punya apa-apa Tuhan. Hamba-Mu yang masih perlu belajar untuk menyampaikan kebenaran daripada firman Tuhan. Tetapi biarlah Engkau sendiri yang bekerja atas diri hamba-Mu ini. Berkati pula kami-kami yang mendengar di rumah. Berkati pula siapapun juga yang mendengar dan mengikuti siaran live streaming pada saat malam hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar kebenaran daripada firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah saudaraku, pada saat-saat sekarang ini cukup memprihatinkan, masa-masa pandemi yang begitu menggoyangkan dunia, bukan hanya negara kita, tetapi negara lain pun demikian. Dan demikian pula dalam segala aspek kehidupan kita akan dirubah yang cukup signifikan. Sehingga ketika sebelum pandemi kita beribadah raya dengan segala sorak-sorai, dengan segala sukacita yang luar biasa. Namun pada saat ini kita dibatasi dengan segala sesuatunya untuk mengikuti protokol kesehatan itu sendiri. Nah saudaraku, di samping itu pula kita pun harus tetap mengucap syukur. Apapun yang terjadi, apapun yang menimpa kita semua, apalagi dalam masa-masa pandemi saat ini, kita tetap memuji Tuhan. Amin. Baik saudara, pada saat malam hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang saya ambil dari Pengkhotbah 7 ayat 1 sampai 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Hikmat yang benar. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikian tertawa orang bodoh, ini pun sia-sia. Sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat, dan uang suap merusakkan hati. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetapkan dalam dada orang bodoh. Saudaraku, di sini kita bisa menilai bahwa firman Tuhan itu adalah satu teguran yang luar biasa dalam kehidupan kita. Terkadang kita juga merasa heran, bagaimana firman Tuhan katakan lebih baik di rumah duka daripada di rumah pesta. Sedangkan di pesta ada dansa-dansi, berhura-hura, dan di rumah duka ada satu kesedihan, tetesan air mata. Tetapi firman Tuhan tetap menyarankan bahwa lebih baik di rumah duka daripada ke rumah pesta. Ini ada satu arti yang dalam sekali buat kita. Di ayat yang pertama, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Kebanyakan kita manusia yang sedang mengalami mungkin dalam satu rumah tangga, mempunyai satu anak yang baru lahir. Banyak teman-teman kita yang mengucapkan selamat atas kelahiran anaknya. Selamat atas kelahiran putrinya. Sebetulnya di sini kalau kita betul-betul mendalami, bukan selamat untuk menerima kehadiran atau kelahiran anak, tetapi di sini lebih tepat kita mengucapkan selamat menghadapi tantangan hidup. Karena
Firman Tuhan sudah katakan bahwa di hari kematian itu lebih baik daripada hari kelahiran. Ini salah satu ungkapan yang aneh buat kita. Kematian kok lebih baik daripada kelahiran. Tetapi di sini ada satu arti yang mendalam dalam kalimat ini. Bahwa di dalam orang-orang percaya, orang-orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, hari kematian adalah hari yang ditunggu-tunggu. Bukan hari yang sangat menakutkan karena kematian. Tetapi kematian itu adalah ada proses pertemuan di antara kita, manusia, untuk bertemu dengan Sang Penciptanya. Itulah saudaraku, hari kematian itu lebih baik daripada hari kelahiran. Begitu pula hari pergi ke rumah duka lebih baik dari pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang hidup memperhatikannya. Kita patut memperhatikannya pada satu kejadian, salah satu kematian itu sendiri. Kita harus memperhatikan kematian, apa yang harus kita bawa di dalam kematian. Orang bilang mengatakan bahwa kita tidak mempunyai apa-apa. Kata Ayub, kita lahir dengan telanjang, kita pun menghadap Tuhan pun tidak akan membawa apa-apa dengan telanjang juga. Kemudian bersedih lebih baik daripada tertawa karena muka muram membuat hati lega. Benar saudaraku, jikalau Anda suntuk, jikalau Anda bersedih hati, Anda ingin menangis, menangislah dengan leluasa. Keluarkan segalanya di dalam tangisan itu sendiri. Sehingga Anda bisa menikmati kelegaan dalam hati yang sesuai dengan ayat yang ketiga. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di tempat bersukaria. Di satu tempat yang bersukaria, memang bersukaria, tetapi sifatnya hanya sementara, tidak kekal. Itulah sebabnya orang berhikmat tidak senang di tempat yang bersukaria. Di dalam hal ini bersukaria dalam tanda kutip, ada bersukaria dalam hal yang positif, ada yang bersukaria di dalam hal yang negatif. Di ayat yang kelima, hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Saudaraku, memang hardikan itu nggak sedikit, tetapi ya lumayan juga untuk menggoncangkan. Tetapi di balik hardikan itulah ada hikmat daripada Tuhan sendiri. Oleh sebab itu setiap orang percaya senang sekali akan hardikan yang positif, Karena seperti bunyi dari duri terbakar di bawah kuali, demikian tertawa orang bodoh, itu pun sia-sia. Sungguh perasaan membodohkan orang berhikmat, dan uang suap merusakkan hati. Ayat yang ke-8, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya, panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Orang dunia mengatakan bahwa kesabaran ada batasnya. Orang dunia mengatakan bahwa setiap orang mempunyai satu batas-batas tertentu dalam hal kesabaran. Tetapi anak Tuhan dinyatakan bahwa tidak ada batasnya dalam kesabaran. Bukan berarti anak Tuhan boleh diperlakukan sedemikian rupa, karena juga tidak mempunyai batas kesabaran. Tetapi di sini Tuhan Yesus atau firman Tuhan menyarankan bahwa setiap orang-orang percaya mempunyai satu panjang sabar. Dan janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetapkan dalam dada orang bodoh. Saudaraku, memang kesabaran memerlukan satu pelatihan yang luar biasa.
Dan tentunya tidak secara instan kita bisa menguasai satu kesabaran. Hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Saat lahir, kita memasuki dunia kefanaan. Saat kematian, menghantar kita pada dalam kekekalan. Hidup kita dinilai dari awalnya, tapi ditentukan oleh akhirnya. Hidup kita tidak diatur oleh apa yang kita kumpulkan dan tinggalkan, tetapi oleh apa yang kita bawa setelah kematian. Kita harus membawa sesuatu setelah kematian. Apakah itu yang harus kita bawa? Adalah satu kebenaran kehidupan kita selama kita dalam kehidupan ini. Sebab itu, jalani hari dengan bijaksana. Jangan buang waktu dengan percuma. Ingatlah, hidup ini punya batasan. Isilah dengan kebaikan, pelihara iman pada akhir kehidupan kita. Saudaraku, mari di dalam kehidupan kita yang begitu singkat ini, kita patut mengucap syukur. Ada satu kesempatan emas buat kita. Di dalam kehidupan yang singkat ini, kesempatan emas inilah yang harus kita pergunakan sebaik mungkin agar kita boleh bijaksana untuk mengatur waktu-waktu kita. Dan tentunya Tuhan sendiri senang bila waktu-waktu kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Saudaraku, demikian firman Tuhan pada saat ini yang tidak terlalu panjang, mudah-mudahan juga menjadikan satu pembekalan buat kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, pada saat malam hari ini kami boleh belajar mendengar firman Tuhan. Kami boleh belajar untuk senantiasa menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Agar supaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang layak menyebut Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, berkati kami yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan tidak lewat begitu saja, tetapi biarlah firman Tuhan akan menjadi pedoman dalam kehidupan kita masing-masing. Kami saat ini berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kau berkati Bapak Presiden kami Joko Widodo. Kau berkati Bapak Wakil Presiden kami Ma'ruf Amin. Dan kau berkati para menteri yang mendukung kinerja daripada Bapak Presiden ini ya Bapak. Dan kami juga berdoa buat Kapolri kami. Kami juga berdoa buat Panglima TNI kami Tuhan. Dan semuanya ini kami bawa dalam doa. Kami berharap bahwa Engkau senantiasa menutup bungkus beliau-beliau ini ya Bapa. Kau berikan satu kekuatan daripada Engkau. Sehingga boleh menjalankan tugas dengan baik. Dan kami percaya beliau-beliau ini adalah pilihan-Mu juga dalam kehidupan kami. Pilihan-Mu yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, berdoa juga buat di mana kami berada, kota Kabupaten Jembrana. Kau berkati Bapak Bupati kami yang baru, Wakil Bupati, serta seluruh pejabat tertinggi sampai yang terendah. Kami berharap Engkau senantiasa memberkati mereka. Dan kami percaya juga bahwa Bapak Bupati dan Wakil Bupati ini adalah pilihan-Mu juga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami percaya juga bahwa kesejahteraan kota daripada Kabupaten Jembrana ini adalah kesejahteraan kami pula. Terima kasih. Saudaraku, mari kita angkat tangan. Saudara-saudaraku yang ada di rumah, angkat tanganmu, siap terima berkat dari Allah.
Haleluya. Diberkati pada saat engkau datang, diberkati pula pada saat engkau pulang. Diberkati buah kandunganmu, diberkati bagulmu dan tempat adonanmu. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang. Diberkati segala aktivitasmu, pekerjaanmu. Apapun yang kau kerjakan pasti berbuah keberhasilan. Karena Tuhan mengangkat engkau tetap menjadi kepala, bukan ekor. Dan Tuhan membuat engkau tetap naik, tidak turun. Saudaraku, mari kita sudahi ibadah online pada saat malam hari ini. Dengan segala kemenangan, damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dari mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya, yang sudah diberkati katakan bersama-sama. Amin, 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 amin.